mahasiswa saya, setiap saya ngajar dia selalu duduk di depan. Kalau saya ngajar dia begini, gitu. Ya saya nggak tahu tuh, pas di akhir semester saya dikasih bunga dong. Waduh. Dia Yap, selamat datang di Tripod Trust Information Podcast. Oke teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa banget gitu ya. Ini kalau kita sering sebut tuh sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Jadi jasanya sebenarnya banyak, cuma tandanya tuh tidak terlihat sama kita, dan itu banyak banget manfaatnya gitu ya. Dan dia juga hari ini sebagai orang yang paling tercantik nih di studio kita gitu ya. Langsung saja kita sambut, ini dia Bu Lia. Halo Bu Lia. Terima kasih Pak Wawan, apa kabar? Baik Bu, Mas aja Bu, nanti saya kayaknya tuh. Oh iya Bapak. Mas aja Bu gitu ya, teman-teman. Masih muda ya? Masih muda gitu. Gimana Bu, suasana studio kita asik kan ya? Ya, bagus. Gini ya. Iya, oke. Bu Lia sehat ya? Alhamdulillah. Luar biasa. Motivasinya Bu jadi dosen tuh apa awal-awal? Kalau motivasi itu mungkin saya bisa sedikit cerita dulu ya. Boleh dong gitu. Ya jadi memang dari kecil gitu ya, saya tuh sukanya ngajarin anak-anak Oh, gitu. iya. Jadi saya sukanya ngajarin anak-anak. Jadi saya setiap pulang, karena saya nggak punya saudara kandung ya, jadi karena tuh saya setiap pulang sekolah tuh sepi gitu, tuh saya panggil tuh anak-anak yang tentunya lebih kecil yang bisa saya bohongin gitu ya. Gitu. Lebih dibohongin. Dibohongin gitu ya. Terus saya undang ke rumah. Apakah dosen saya juga seorang pembohong? Enggak lah, bohongnya bohong positif gitu ya. Terus ya gitu, saya siang-siang ngobrol di rumah, terus saya mengajarkan mereka gitu ya. Nah terus di situ saya merasa kok kayaknya enak gitu ya ngajarin. Terus akhirnya mereka juga nanya gitu PR gitu. Akhirnya ya sudah sampai SMA terus kuliah. Saya sempat kerja juga di perusahaan besar farmasi dan di galeri gitu ya. Yang saya akhirnya ngerasa kalau kerja tuh cuma yang dikerjain itu lagi gitu kan ya. Terus yang dihadapin ya cuma kertas, komputer gitu ya. Udah ya. Akhirnya saya membaca sebuah lowongan gitu ya, cuma itu nggak ditulisin jadi dosen gitu, nggak. Dia bilang karena kalau zaman dulu tuh kan PO Box gitu ya. Oh iya benar-benar. Dulu belum ada email ya? Belum PO Box gitu ya. Terus lembaga pendidikan gitu. Akhirnya saya coba apply gitu ya. Ternyata itu sebuah akademi, itu dulu namanya Akademi Manajemen Informatika dan Komputer. BSI, yang sekarang jadi namanya Universitas BSI. Oke. Itu. Nah akhirnya udah saya mengajar. Nah dari situ saya kok menikmati gitu ya. Oh ya sudah, akhirnya udah berkarir terus. Semenjak tahun 2007 akhirnya saya pindah ke Nusa Mandiri yang sekarang saya menjadi dosen tetap di luar biasa. 2007 saya baru masuk SD teman-teman. Ibu Lia udah jadi dosen. Sudah jadi dosen dari tahun 2002. Oh 2002. 2002 berarti saya masih main comberan teman-teman. Main comberan kan ya? Iya, main bola nggak pakai sepatu gitu kan, main hujan-hujanan, luar biasa. Bu Lia udah jadi dosen saat itu 2002. Awalnya di BSI, kemudian 2007 mulai ke Nusa Mandiri dan sekarang, sampai dengan sekarang. Oke, sampai sekarang Nusa Mandiri. Ya. Nah, di Nusa Mandiri sendiri berarti pegang mata kuliah apa nih? Kalau saat ini semester ini ya, semester ini saya mengajar desain berpikir kreatif dan kritis di program studi bisnis digital yang kebetulan itu adalah program studi kekinian banget gitu. Jadi ya saya lebih menikmati lah mengajar di prodi ini karena asik, emang digital banget gitu yang sesuai dengan eranya anak sekarang lah. Iya, sekarang kan serba digital. Iya. Apa-apa tuh harus diupload gitu ya. Kita makan juga ya. Makan sudah lewat digital. Pamer-pamer gitu ya. Segala macam tuh udah bukannya lagi ya gitu ya. Kemudian tadi sekarang era digital, apalagi pandemi nih Bu. Pandemi kan kita ya tahu sendiri, kuliah juga dari rumah, segala macam dari rumah. Nah, suka dukanya Bu
kuliah online nih dari dosen dulu ya. Nanti saya juga cerita deh dari mahasiswa kayak gimana. Iya, karena kamu mahasiswa ya. Dari Jadi dosen. sekarang mahasiswa yang wawancara dosen Iya. ya. Oke. Judulnya ini ya. Oke, suka dukanya ya? Suka dukanya. Oke. Suka duka mengajar online. Itu kalau saya pribadi merasakan itu, yang pertama, saya nggak bisa terus langsung dengan mahasiswa gitu ya, karena ketika saya menuntut mereka untuk buka kamera, nanti yang ini bilangnya nggak ada sinyal, yang ini bilangnya Bu kalau pakai sinyal, kalau pakai video nanti nggak bisa putus-putus gitu gitu ya. Dan saya juga oh iya kuota juga gitu ya. Akhirnya ya sudah saya bebaskan, tetapi kalau pada saat sesi presensi saya wajibkan buka kamera gitu ya. Itu yang pertama, yang saya nggak bisa ngelihat nih anak ngelihat saya atau enggak gitu kan ya. Nih anak online tapi bobok lagi atau gimana gitu kan, saya nggak tahu ya. Nah itu yang dukanya gitu ya. Kalau sukanya ya saya nggak perlu capek-capek jalan gitu ya ke kampus, tinggal di rumah buka laptop beres. Irit ongkos. Iya gitu. Gitu sih. Iya. Kalau dari mahasiswa sendiri sih biasanya ya teman-teman nih pengalaman. Kalau online asiknya ya kita nggak harus mandi gitu kan. Ya itu jadinya tanggung jawabnya berkurang. Iya, justru itu tanggung jawab berkurang. Terjadi pergeseran komit untuk oh iya jam segini harus berangkat ke kampus, harus kuliah, harus gini, harus gitu. Tapi minta ongkos tetap. Jadi anak cetok Bu, tetap Bu. Karena kan ongkos enggak kan kuota jalan. Oh iya, kan dapat dari pemerintah. Oh iya. Ya kayaknya orang tua nggak tahu tuh kayak gitu tuh. Saya tahu. Oh iya. Kurang lebih begitu berarti ya Bu. Jadi suka dukanya kalau online ya gitulah. Kadang mungkin mereka baru bangun tidur gitu kan. Bukan kayaknya sih kalau sinyal aman kali Bu. Cuma bangun tidur, buka laptop, join Zoom, terus dia tidur lagi. Saya nggak lihat, ya kan? Saya nggak lihat. Saya ngomong gitu, saya nyiapin materi banyak-banyak nggak didengerin gitu. Nah itu saya nggak. Itu dukanya tadi. Gitu. Oke, berarti dari 2002 sampai 22 sekarang 20 tahun. Pengabdian tanpa batas. Iya benar. Tapi menikmati ya. Sangat menikmati. Luar biasa. Sangat. Jadi makanya nggak terasa kalau nggak dihitungin tadi, nggak tahu saya udah 20 tahun. Iya, mungkin kalau nggak ngobrol gini nggak pernah nyadar Ibu udah 20 tahun. Iya. Saya berasanya muda terus sih. Oh, luar biasa. Apalagi ngobrol sama yang muda ya. Iya, itu salah satu enaknya jadi dosen, nggak pernah merasa tua. Gitu. Karena kita ketemu sama yang muda-muda terus gitu kan. Gitu sih. Iya. Nah, jokes juga nih kalau saya mahasiswa gitu ya, kita lah kadang mahasiswa tuh kalau lihat dosen yang bagus sedikit atau yang good looking lah, bukan ini ya, tapi lebih seneng lah gitu ya. Nah kalau dosen sendiri Bu, ada nggak gitu, wah ini mahasiswa nih gitu kan? Sukanya nih suka karena untuk dilihat atau lebih cuma ngeliat aja. Lihat aja gitu. Kalau lihat ya cuma ya biasa aja, maksudnya nggak yang kalau yang soalnya saya juga pernah punya pengalaman lucu gitu ya. Artinya gini tadi, kalau mahasiswa ke dosen dia masih bisa untuk suka yang lain suka yang lain. Karena saya pernah lucu gitu dulu, pernah punya pengalaman lucu. Jadi saya ngajar kelas yang prodinya tuh teknik komputer, yang laki semua gitu ya. Nah ada satu mahasiswa saya, setiap saya ngajar dia selalu duduk di depan. Duduk di depan, duduk rapi gitu ya. Terus kalau saya ngajar dia begini, gitu. Ya saya nggak tahu tuh dia memperhatikan apa yang saya jelasin atau apa. Taunya pas di akhir semester saya dikasih bunga dong. Waduh. Dia menuntut saya dikasih bunga. Makanya, oh begini gitu ya. Tapi ya sudah, saya cuma tunjukin saya sudah menikah gitu. Tapi kalau saya perempuan ya, melihat mahasiswa cowok yang enak dilihat, ya
ya mudah-mudahan enggak lah ya. Enggak sampai ke arah yang ke sana gitu. Jadi ya udahlah cukup. Oh iya cakep gitu. Tapi udah. masih ingat nggak namanya yang ngasih bunga itu? Enggak, karena saya takut. Karena saya masuk ngajarnya sore, jadi kelas karyawan. Ya mungkin iya. maksud saya beda usianya itu nggak jauh lah ya. Pada waktu itu ya di tahun-tahun 2004 2005 gitu yang ya saya juga masih muda mungkin ya. Iya. Sekarang juga kan masih muda kan, karena umurnya sama yang muda terus ya, kan. benar. Gitu. 20 tahun. Nah, cerita dong sedikit. Dulu tuh awal ngajar gimana? Apalagi kan basic awalnya di farmasi kan ya? Bukan farmasi, saya pernah kerja di perusahaan besar farmasi. Oh gitu, tapi mungkin di office-nya gitu ya. Terus tiba-tiba kan pindah nih jadi dosen. Itu awal mula gimana tuh? Awal ngajar tuh gimana? Awal mula, jadi ya tadi karena basicnya saya seneng ngajarin orang. Jadi pertama kali ngajar ya pada waktu saya tahu, oh iya saya ngajar di kampus, berarti kan yang diajar bukan anak kecil yang tadi yang bisa dibohongin tanda kutip ya. Terus saya coba, oh karena saya melihatnya juga anak-anaknya ya, saya menganggap oh mereka umurnya di bawah saya lah gitu. Jadi saya punya PD-nya di situ, jadi saya bisa, oh ya saya pasti punya pengalaman lebih dari mereka. Mungkin kalau pinter ya relatif ya, karena kan mahasiswa bisa baca dari manapun gitu ya. Apalagi kalau kuliah kan ya. Ya, tapi pengalaman kan mereka pasti banyakkan saya, jauh. ya kan? Karena saya lahir lebih dulu gitu kan, gitu. Jadi ya udah itu jadi untuk mensiasati saya supaya bisa enak ngomong di depan kelas ya tadi saya akan menganggap bahwa mereka pengalamannya tidak sama dengan saya. Tapi kalau pengetahuan mungkin mereka bisa lebih gitu ya. Nah, tapi yang bikin saya pernah agak gitu tuh pada saat saya mengajar kelas yang mahasiswanya ini justru teman-teman saya. Oh, pernah? Saya pernah, karena waktu itu ada satu kelas yang memang kelas kayak istilahnya kayak kelas karyawan gitu. Nah itu kan gini, di luar dari kelas ya saya sama teman-teman saya ya main gitu ya apa adanya saya gitu. Nah tapi begitu saya berdiri di kelas karyawan itu ya saya gimana gitu kan mengajari mereka gitu yang sehari-hari jadi teman saya itu pernah saya alamin yang agak gitu susah juga. Terus sama satu lagi saya juga pernah karena tadi kelas sore gitu ya yang kebanyakan mahasiswanya itu adalah yang sudah bekerja. Saya pernah ngajarin mahasiswa yang usianya kayaknya seusia ayah saya. Gitu. Jadi saya justru gimana ya, jadi sampai saya mau ngajarin dia lebih tua gitu ya, tapi ya saya kewajibannya harus mengajarkan gitu. Jadi ya sudah saya menghormati dia sebagai ya kayak saya ngajarin orang tua saya juga gitu sih. Jadi ya banyaklah ceritanya kalau jadi dosen, karena kita ketemu dengan banyak orang dan banyak karakter, banyak ya beda-beda gitu. Karena kalau kuliah kan nggak dibatasi umur berapa kan, jadi siapapun bisa sekolah. Bisa banget gitu ya. Jadi gitu ketemu sih. yang sama yang muda ya banyak, sama yang di atas pun ada. Pernah yang gitu. juga pernah ya. Gitu. Ngajar teman sendiri juga pernah gitu. Jadi ya itulah makanya enaknya jadi dosen tuh seperti itu. Nah mungkin kita sekarang bahasnya lebih ke salary. Karena kan orang-orang paham lah, apalagi pendidikan di kita gitu ya, tenaga pendidik di kita tuh ya mungkin kalau bicara salary ya agak-agak gimana gitu. Nah dulu pas awal itu kebayang Bu salary-nya. Aduh, kalau salary karena kan apalagi ya dari farmasi besar gitu kan, tentu kan jomplang kali dengan waktu itu di awal-awal ya. Gitu. Pengalaman dari Ibu gimana? Kalau pengalaman saya tentang salary itu ya relatif, cuma karena saya seneng ya, karena saya suka ngajarin, jadi ya itu bonus lah, saya anggapnya bonus gitu. Jadi saya nggak melihat berapa yang saya dapat gitu. Cuma kalau sekarang nih ya semakin kesini jadi dosen itu luar biasa gitu.
yang satu bayarannya itu nggak akan bisa diukur sama uang karena yang kita cari adalah pahalanya. Poin penting teman-teman. Karena tadi pahlawan tanpa tanda jasa. Kita memberi tanpa kita menuntut untuk menerima apa yang sudah kita berikan gitu. Saya bisa bikin orang lain bisa aja itu luar biasa gitu. Apalagi ketika saya melihat mahasiswa yang saya bimbing terus kemudian dia lulus ujian skripsi dan apalagi sampai mendapatkan nilai A, itu nggak bisa dibayar berapapun. Jadi saya tidak melihatnya ke arah nominal uang gitu. Jadi saya melihat anak didik saya berhasil itu udah luar biasa buat saya. Oke nih, buat anda kaum milenial mohon dicamkan dengan seksama, apalagi ini dosen mahasiswa Bulia, jangan kecewakan beliau gitu ya. Apalagi yang lagi dibimbing ya, dapat suatu hadiah besar buat dosen itu ya. Betul karena nilainya itu mau dibayar berapapun nggak ketukar. Tapi ketika ada mahasiswa bawa skripsinya terus bilang, "Bu, saya nggak lulus," itu sakitnya tuh sampai di sini loh. Jadi bukan cuma lagu gitu. Iya, benar. Karena apa? Begitu mahasiswa itu nggak lulus di ujian skripsi, itu sama aja saya gagal gitu mengantarkan anak ini untuk bisa jadi seorang sarjana. Nah itu udah buat saya aduh gitu, ini gimana nih ya, karena saya menganggap bukan salah si anak ini tapi salah saya. Salah saya dalam hal membimbing, berarti saya nggak bisa nganterin mahasiswa ini untuk menjadi seorang sarjana gitu. Itu salah saya, makanya saya selalu ya kalau misalkan saya menguji dengan saya membimbing itu lebih galak ya dalam tanda kutip lebih galak saat saya membimbing karena saya nggak mau menandatangani skripsi itu sebelum saya yakin anak ini memang tahu apa yang dia tulis dalam skripsinya seperti itu. Tapi kalau saya nguji, saya mikir dosen pembimbing lain juga akan bersikap sama dengan saya gitu. Jadi saya menganggap sidang itu adalah merupakan coba deh kamu ceritain ulang apa yang kamu tulis, saya hanya menyimak gitu. Jadi saya nggak akan menguji dari sisi materi, ngetes ke knowledge-nya dia bener nggak jawabannya dengan apa yang saya pikirin gitu. Ya mahasiswa pasti nggak akan sama tingkat penjelasannya gitu ya. Makanya saya kalau di sisi menguji saya hanya lebih anak ini mampu nggak mempresentasikan apa yang sudah dia tulis gitu. Tapi kalau saya membimbing saya harus pastikan dia tahu apa yang dia tulis gitu. Gitu sih. Keren banget. Ya tadi kita bahas udah banyak banget nih gitu ya, pengalaman yang mungkin menarik lah gitu saat ngajar. Kalau tadi kan bahasnya tuh lintas usia nih, dari yang muda seumuran sampai yang lainnya. Hal menarik lainnya ada nggak Bu? Yang kira-kira bisa di-share nih, karena kan sekarang nih era milenial ini Bu, jadi kerja tuh pengen yang simple tapi salary-nya gede, salary-nya besar nih. Iya, kalau anak sekarang yang dilihat uang soalnya money oriented. Kalau saya ini kita doktrin nih. Jadi dosen tuh enak gitu loh. Jadi dosen tuh enak banget. Enak banget. Yang pertama, kita pasti akan selalu upgrade ilmu. Karena kita nggak mungkin kita mau ngajarin orang tapi kita sendiri nggak tahu apa yang mau kita ajarkan. Itu yang pertama. Pasti knowledge kita itu nambah. Kayak saya dari 2002 sampai 2021 saya bergerak di bidang sistem informasi. Nah, begitu ada Nusa Mandiri ini berubah menjadi universitas, saya dipindah ke program studi bisnis digital. Nah, itu berarti kan saya mesti upgrade gitu ya, upgrade dari yang sistem informasi ke bisnis digital. Nah, berarti kan saya harus bekali diri saya juga dengan tadi yang era milenial itu apa gitu. Nah, berarti kan belajar lagi kan gitu. Nah, kalau tadi ya money oriented tadi itu ketika kita totalitas menjadi dosen itu kita akan dapat nilai-nilai profit yang lain. Kalau memang dari itu kita bisa dapat tunjangan Serdos. Kalau kita punya
kepangkatan atau jabatan fungsional, kita juga akan ada lagi tuh nilai plus-plusnya. Jadi ya jangan duit yang dicari, tetapi apa? Ya duit yang akan mengikuti kita. Makin banyak kita isinya, ya duit akan datang sendiri gitu. Prinsip saya seperti itu. Jadi jangan cari duit lah istilahnya gitu. Siap. Bu. Nah, di sini juga dapat kisi-kisi nih. Ibu nih jadi Kaprodi, kepala program. Wow. Tadi disebut juga bisnis digital. Iya. Ini di kampus mana dan prodi bisnis digital ini berarti isinya tuh apa, Bu? Biar nih generasi juga pada paham nih, generasi penerus bangsa. Ya tadi seperti saya bilang ya, jadi dulu itu Nusa Mandiri itu kan awalnya adalah sebuah sekolah tinggi ya, dengan program studinya itu 3 yang memang komputer semua, karena memang dia sekolah tinggi ilmu manajemen dan komputer gitu ya. Lalu di 2020 2021 Nusa Mandiri itu bertransformasi menjadi sebuah universitas. Nah, lahirlah di situ prodi bisnis digital. Nah, saya dipercaya nih untuk mengelola dan mengembangkan prodi bisnis digital. Nah, prodi bisnis digital itu apa? Prodi bisnis digital itu adalah program studi yang membekali mahasiswa dan lulusannya itu untuk tahu tentang ilmu manajemen, ilmu bisnis, ilmu sistem informasi, ilmu informatika. Jadi ibaratnya nih, kalau saya sampaikan ke mahasiswa atau calon-calon mahasiswa, kamu kuliah di satu prodi tapi kamu bisa dapat 4 prodi sekaligus gitu. Karena di situ kita dapat tadi ilmu manajemennya dapat, pemasarannya dapat, ekonominya dapat, informatikanya dapat gitu. Jadi itu adalah kolaborasi ilmu bisnis dan bisnis itu di digitalisasi. Jadi memang cabangnya dari manajemen ya. Ya, karena eranya digital. Jadi Nusa Mandiri juga dia mengambil kebutuhan era digital ini, maka lahirlah prodi bisnis digital. Siap. Prodi bisnis digital. Nah, kan ketika kita ada input ada output nih. Outputannya dari bisnis digital. Outputnya berarti nanti kalau kalian berminat untuk kuliah di prodi bisnis digital, kalian nanti akan kami bentuk untuk menjadi seorang startup. Terus YouTuber, kalau yang anak-anak sekarang. Ini kan anak sekarang ya tadi ya, startup, YouTuber, konten kreator, terus atau saya nggak suka di dunia digital, bisa jadi konsultan, analis bisnisnya, itu juga bisa. Jadi terus kalau mau wirausaha ya tadi bisa bikin startup sendiri atau kita ngebangunin UMKM. Jadi kita ngedampingin aja gitu. Banyak ya. Apalagi yang tadi dibahas startup tuh luar biasa. Startup sekarang semua ya kita sudah startup lah gitu ya, gitu. Nah, kemudian harapan dari Kaprodi langsung buat dosen maupun mahasiswa di bisnis digital. Kalau harapan saya, harapan saya untuk kedepannya prodi bisnis digital itu atau dosen-dosen ya, harapan saya untuk seluruh dosen deh pada umumnya ya. Artinya gini, untuk rekan-rekan saya dosen yang ada di Indonesia, kita jangan pernah berhenti untuk membentuk dan membangun karakter generasi muda gitu ya, karena kalau bukan kita yang ngebentuk generasi muda ini, siapa lagi gitu ya. Ya kita berupaya lah apa yang kita bisa, apa yang kita punya untuk ngebantu generasi ini tetap semangat lah untuk membangun generasi muda ini gitu. Karena keberhasilan sebuah negara kan nantinya ditentuin oleh generasi yang mudanya gitu kan. Nah, kalau kita nggak ngebentuk karakter mereka, nanti kedepannya mau bagaimana. Jadi meskipun pandemi gini ya kita harus tetap semangat gitu, dalam mencerdaskan anak bangsa. Kalau buat ke mahasiswa sendiri harapannya? Kalau mahasiswa ya jadilah mahasiswa yang berprestasi gitu ya. Kenali diri kalian,
ya kalian sukanya apa, potensi yang ada di diri kalian apa, itu difokuskan untuk dikembangkan. Karena pada dasarnya itu tidak ada orang yang nggak berhasil gitu. Jadi berhasil atau tidaknya seseorang itu ditentukan oleh diri dia sendiri. Gitu. Kami sebagai dosen hanya tugasnya membantu dan membimbing gitu, mengantarkan ya gitu. Tapi kalau motivasi untuk bisa maju, bisa sukses itu datangnya dari diri masing-masing. Yap, luar biasa. Menginspirasi banget nih teman-teman ya. Jadi buat dosen-dosen di luar sana, terima kasih atas jasa yang diberikan. Buat mahasiswa di luar sana juga tetap semangat, pesan dari Bu Lia tadi. Mohon diresapi, terus berprestasi, paham dengan kemampuan di dirinya, karena yang tadi Ibu sampaikan juga ya, karena semua tuh nggak ada yang gagal lah. Gitu. Yang penting paham dulu nih diri dia bisa di mana. Potensi kita apa, minat kita apa, ya kayak tadi saya bilang, kenapa saya mau jadi dosen? Ya karena saya suka ngajarin orang lain untuk bisa sesuatu gitu. Ya, di situ kalau ketika kita suka, kita nggak akan jenuh dengan apa yang kita lakuin. Enjoy aja ya Bu. Betul. Kerja pun bukan lagi kerja. Ya tadi duit ya udah. Gitu. Oke Bu Lia, makasih banyak untuk pertemuan kita hari ini. Jangan kapok ya, nanti kita undang lagi teman-teman di Tripod ini gitu ya. Makasih banyak. Mohon maaf kalau ada kurang-kurang ataupun ada yang salah yang saya sampaikan, dimaafin ya Bu. Ya, sampai jumpa lagi di Tripod berikutnya dengan narasumber yang menginspirasi dan yang luar biasa tentunya. Oke, Tripod Trash Information Podcast.